Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak, Ibu dosen, serta kakak-kakak asisten dosen. Kami dari kelompok DOSPE 02 ABDA ingin mempresentasikan hasil kerja final report kami dari mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Process. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Kaila Feroksadira, lalu ada Kak Nun Mujahidah, ada Kak Reza, Kak Sabrina, dan Kak Viera. Namun Kak Reza dan Kak Sabrina sedang berhalangan hadir karena masih bekerja. Baik, yang pertama introduction. Problem description, yang pertama lokasi pabrik mana yang akan dioperasikan untuk meminimalkan total biaya tahunan, yaitu biaya pembelian ditambah biaya pengiriman. Lalu jumlah produk yang dikirim dari setiap pabrik ke setiap pelanggan memenuhi permintaan tanpa melebihi kapasitas pabrik. Selanjutnya objektif, yang pertama meminimalkan total biaya tahunan, yang kedua memenuhi seluruh permintaan pelanggan untuk setiap produk, yang ketiga tidak melebihi kapasitas produksi tiap pabrik. Modeling dan formulation. Yang pertama problem data. Di sini terlihat tabel biaya pembelian dan biaya bahan baku per ton. Lalu ada tabel komposisi produk dengan satuan persen. Yang ketiga ada permintaan ton per tahun dan jarak dalam satuan mil. Lalu parameternya CI untuk biaya pembelian pabrik I, dolar per tahun. Lalu SIM, biaya bahan baku per ton untuk bahan MM di pabrik I, dolar per ton juga. DJK, yaitu permintaan pelanggan J untuk produk K, ton per tahun. PKM, yaitu proporsi bahan M dalam produk K, satuan persen. DIS-TIJ, jarak satuan mil dari pabrik I ke pelanggan J. Lalu ada ship cost atau biaya pengiriman per ton kurang mil sama dengan $0,15. Lalu CAP, yaitu kapasitas pabrik sama dengan 20.000 ton per tahun. Yang kedua, decision variables. XIJK untuk ton produk K yang dikirim dari pabrik I ke pelanggan J. Lalu YI untuk variabel biner, 1 jika pabrik I dioperasikan, 0 jika tidak. Yang ketiga untuk objective function. Lalu constraint memenuhi permintaan pelanggan seperti ini. Lalu kapasitas pabrik, non-negativitas, dan biner. Selanjutnya, point the wall optimization model. Permasalahan yang diselesaikan adalah menentukan lokasi pabrik mana yang akan dioperasikan dan berapa banyak produk yang harus dikirim dari setiap pabrik ke setiap pelanggan. Dengan tujuan meminimalkan total biaya tahunan yang mencakup biaya tetap operasional pabrik, biaya bahan baku, dan biaya pengiriman. Dengan fungsi objektif meminimalkan total biaya tahunan. Dan ada kendala, yang pertama memenuhi permintaan pelanggan, yang kedua batas kapasitas produksi pabrik, yang ketiga non-negativitas dan variabel biner yang sudah dijelaskan. Selanjutnya data processing. Yang pertama kita input data awal menggunakan Microsoft Excel. Lalu kita cari material cost. Input data material cost melalui Microsoft Excel juga. Hitung total permintaan per produk. Lalu kita hitung total kebutuhan material, persentase ingredients dikali demand-nya. Lalu hitung material cost dengan menghitung harga per ton dikali total kebutuhan material.
Selanjutnya kita mencari shipping cost, biaya pengiriman. Normal full shipping cost itu $0,15 per ton mil, dengan cara permintaan keseluruhan customer dikali jarak dikali 0,15 per ton mil. Lalu ini hasilnya. Selanjutnya slide akan dijelaskan oleh Kak Nun Muja. Untuk Kak Nun dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Kayla. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai data processing. Data processing mengenai set decision. Yang pertama kali itu kita mencari shipping cost dari 0,3 per ton mil, dolar per ton mil, yaitu caranya permintaan customer keseluruhan dikali jarak dikali 0,3 per ton mil. Nah, kalau udah dapat shipping cost-nya, kemudian kita mendapatkan total cost-nya. Pada kasus kali ini ada normal total cost dan high total cost. Untuk normal total cost-nya, pada pabrik Yuma, pabrik Fresno, pabrik Tucson, dan pabrik Pomona dapat dilihat seperti yang disajikan pada PPT. Dan untuk high shipping cost-nya, untuk pabrik tersebut juga dapat dilihat seperti yang ada di PPT. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pada POM-QM untuk mencari decision. Yang pertama kali itu buka POM-QM, kemudian klik modul, klik decision analysis. Kemudian kita klik file, klik new, dan pilih decision tables. Next, Kak. Setelah itu akan muncul seperti pada gambar. Kemudian kita masukin title-nya, terus kita isi number of decision-nya, kemudian kita isi number of step. Terus karena kita ingin meminimalisir, maka kita klik minimize dan terakhir klik OK. Kemudian kita sesuaikan tabelnya, yaitu bisa mengisi decision dengan pabrik-pabrik yang akan diputuskan dan state-nya dengan bahan bakar dalam keadaan normal dan bahan bakar pada keadaan naik. Kemudian kita karena tidak diketahui probabilitasnya, maka kita isi sebanyak 0,5. Kemudian kita isi Lewis alpha-nya juga 0,05, pilih cost, minimize, klik solve. Setelah itu akan muncul hasilnya. Ada next optimization result. Set decision. Pada pengujian menggunakan POM-QM ini dengan menggunakan modul decision analysis di atas didapatkan hasil sebagai berikut. Pada hasil di atas dijelaskan bahwa pabrik yang dipilih atau pabrik yang paling tepat yaitu Tucson AZ dengan total biaya ekspektasi atau IMV sebesar 1.437.430 US dollar. Sensitivity testing, yaitu menjadikan normal itu probabilitas pada keadaan normal menjadi 0,4 dan probabilitas pada keadaan kenaikan harga bahan bakar menjadi 0,6. Kemudian dilakukan pengujian POM-QM seperti yang saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Pada sensitivity testing ini kita menguji dua kali. Yang pertama kali kan menggunakan probabilitas. Kemudian yang kedua itu kita menguji dengan mengubah nilai per ton milnya menjadi lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 0,5 per ton mil US dollar. Dan dilanjutkan menggunakan POM-QM. Pada pengujian ini itu tetap pabrik Tucson yang menjadi pilihan. Next, Kak. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan analisis. Di sini ada result analisis. Hasil pengujian untuk kasus keputusan memiliki pabrik didapatkan bahwa didapatkan hasil biaya total ekspektasi untuk masing-masing lokasi pabrik yaitu sebagai berikut. Diputuskan bahwa lokasi yang dipilih adalah Tucson, Arizona karena memiliki total biaya harapan ekspektasi terendah sebesar 1.437.430.
Di sini ada sensitivity analysis. Dengan mengubah probabilitas dari hasil pengujian sensitivitas dengan mengubah probabilitas dengan menurunkan probabilitas kondisi normal dan menaikkan probabilitas kondisi ketika terjadi kenaikan bahan bakar, maka didapatkan bahwa lokasi terbaik untuk dipilih tetap Tucson, Arizona dengan total biaya harapan sebesar 1.515.136. Poin yang kedua, sensitivitas testing. Dengan menaikkan biaya per ton mil dari hasil pengujian sensitivitas dengan menaikkan biaya per ton mil di atas, maka lokasi terbaik untuk dipilih tetap Tucson, Arizona. Meskipun total biaya harapan terjadi kenaikan yang drastis sebesar 1.819.550. Berikut ada poin analisis kasus tingkat lanjut. Dari permasalahan mengenai jumlah staf di atas, maka kita melakukan pengujian dengan software POM menggunakan modul waiting line, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil pengujian di atas diketahui probabilitas untuk 3 yaitu 0,18 atau 18%. Pada soal batas yang ditentukan yaitu 6%, atau jika didesimalkan menjadi 0,6, maka tidak disarankan melakukan pengurangan menjadi 3 staf. Dari hasil pengujian di atas diketahui probabilitas untuk 4 staf yaitu 0,06 atau 6%. Tepat batas yang ditentukan yaitu 6% atau jika didesimalkan menjadi 0,6, maka antrian masih bisa terpenuhi oleh 4 staf. Dari hasil pengujian di atas diketahui probabilitas untuk 5 staf yaitu 0,03 atau 3%. Kurang dari batas yang ditentukan yaitu 6% atau jika didesimalkan menjadi 0,6, maka sangat disarankan untuk memakai 5 staf agar permintaan terpenuhi. Di sini sekarang conclusion recommendation. Di sini poin pertama, mengoperasikan pabrik di Tucson, Arizona berdasarkan hasil optimisasi dan uji sensitivitas. Lokasi ini memiliki total biaya paling efisien dalam berbagai skenario, bahan bakar, dan permintaan. Poin kedua, pemantauan berkala terhadap biaya pengiriman dan bahan baku karena biaya bahan baku dan ongkos kirim memiliki pengaruh besar terhadap total biaya, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap fluktuasi harga. Poin ketiga, menjaga kapasitas produksi dan permintaan. Pastikan bahwa pabrik beroperasi dalam batas kapasitas maksimum agar tidak terjadi over capacity atau kekurangan pasokan ke pelanggan. Poin yang keempat, menetapkan jumlah staf secara efisien menggunakan 5 staf adalah pilihan terbaik dalam sistem pelayanan untuk menjaga tingkat layanan pelanggan sesuai dengan analisis probabilitas antrian. Poin yang terakhir, evaluasi ulang keputusan berdasarkan perubahan eksternal disarankan untuk menggunakan tools seperti POM secara periodik untuk mengevaluasi kembali keputusan lokasi dan distribusi jika terjadi perubahan besar pada kondisi pasar atau logistik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.